Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel 123 Global akan membahas tentang 9 tips usaha warung sembako. Disimak yuk, sampai habis ya. Dan jangan lupa dukung channel 123 Global dengan like, komen, dan subscribe. Ya, tips membuka usaha warung sembako. Anda akan membuka warung sembako. Simak dulu tips berikut ini. 9 plus tips membuka usaha warung sembako agar laris. Seperti halnya usaha toko kelontong. Membuka usaha warung sembako zaman modern semakin mudah dengan modal kecil. Karena semua perlengkapan sederhana sudah banyak tersedia. Sembako merupakan kependekan dari 9 bahan pokok. Sebagai bahan pokok, tentu saja warung sembako dibutuhkan oleh banyak orang sampai kapanpun. Di setiap lingkungan pemukiman pasti ditemukan setidaknya satu toko sembako. Salah satu penyebabnya yaitu permintaan akan 9 bahan ini yang tak pernah menurun. Bisnis ini terkadang dipandang sebelah mata. Namun bisnis yang terkesan sepele ini tak boleh diremehkan. Jika dikelola dengan benar, usaha ini dapat memberikan keuntungan yang besar. Apakah Anda tertarik dengan bisnis sembako? Usaha sembako dapat dijalankan oleh siapa saja, bahkan pemula sekalipun. Jangan bingung untuk memulai. Berikut ini tips membuka usaha sembako agar laris dan untung yang kami sajikan khusus untuk Anda. 1. Rencanakan usaha. Bisnis sekecil apapun harus dimulai dengan perencanaan yang matang. Begitu juga dengan usaha sembako. Meskipun terlihat gampang, memulai sebuah usaha toko tak bisa sembarangan. Jangan sampai Anda melenggang tanpa rencana yang akan menyebabkan kerugian di kemudian hari. Pelajari terlebih dahulu seluk-beluk cara memulai usaha sembako. Pastikan Anda sudah memahami hal-hal yang perlu disiapkan, faktor-faktor yang mendukung serta menghambat bisnis, dan lain sebagainya. Rencanakan langkah-langkah yang akan Anda jalankan. Dimulai dari perencanaan riset atau survei pasar, mencari supplier barang dagangan, menghitung modal, dan bersiap akan persaingan dengan pedagang yang sudah memulai lebih dahulu daripada Anda. Pikirkan juga tempat Anda akan memulai usaha. Apakah akan menyewa ruko atau memanfaatkan ruang kosong yang ada di rumah? Karena memang menjual sembako juga bisa dikatakan sebagai usaha yang cocok untuk ibu rumah tangga. Berbisnis sembako memang tak semudah yang dibayangkan. Namun dengan perencanaan yang rinci, Anda akan lebih mudah dalam melangkah di masa yang akan datang karena telah menyiapkannya. 2. Lakukan riset pasar. Setelah membuat perencanaan secara rinci, selanjutnya Anda perlu melakukan riset pasar. Riset atau survei pasar bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peluang Anda untuk terjun di bisnis ini. Hal apa saja yang harus Anda cari dalam survei pasar? Carilah kemungkinan adanya persaingan dengan bisnis serupa atau toko yang lebih modern seperti minimarket dan supermarket. Carilah juga kemungkinan siapa saja yang akan menjadi target pasar Anda. Lakukan juga wawancara kecil untuk mengetahui respons masyarakat apabila Anda membuka toko sembako. Jika masyarakat menyambut baik, lanjutkan dengan menanyakan kebutuhan apa saja yang sebaiknya Anda sediakan di toko. Pelajari juga budaya dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Misalnya, apakah masyarakat di sekitar lokasi toko Anda memiliki kebiasaan utang atau tidak? Hal sekecil apapun yang sekiranya berpengaruh terhadap bisnis harus Anda pahami. Sehingga Anda dapat menemukan solusi dan langkah terbaik untuk menyiasatinya. Misalnya, jika Anda memulai usaha di desa, kira-kira kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan di desa? Hal tersebut juga perlu dipikirkan. 3. Perhitungan modal yang tepat. Perhitungkan modal dengan teliti sebelum Anda mulai berbelanja untuk kebutuhan toko. Ingat, Anda tak hanya menghitung barang dagangan saja, namun Anda juga perlu memperhitungkan kebutuhan untuk operasional. Apakah Anda akan menyewa ruko atau menggunakan rumah sebagai tempat usaha? Perlukah dilakukan renovasi? Barang apa saja yang harus dibeli untuk menempatkan barang-barang dagangan? Catat semua kebutuhan untuk modal. Anda bisa simak tips mengelola keuangan usaha kecil untuk memberikan gambaran bagaimana pengelolaan keuangan usaha kecil. Anda juga bisa gunakan aplikasi pengatur keuangan. Salah satu contohnya adalah buku warung. Anda bisa dengan mudah dan praktis mencatat keuangan usaha Anda, baik itu pemasukan, pengeluaran hingga utang piutang. Anda bisa unduh aplikasi buku warung secara gratis di Play Store.
Setelah semuanya terhitung, baru Anda memperhitungkan barang dagangan apa saja yang berpotensi untuk dijual. Di awal pembukaan toko, sediakan barang-barang yang mendasar terlebih dahulu. 4. Perhatikan tata letak barang. Tata letak barang menjadi sangat penting di toko sembako. Apabila Anda menatanya dengan teratur, tentu toko menjadi terlihat lebih rapi. Anda pun akan lebih mudah menemukan barang ketika mencarinya. Agar terlihat rapi, gunakanlah etalase dan juga rak untuk menempatkan barang dagangan. Pisahkan barang-barang sesuai dengan kelompoknya. Jangan mencampurkan antara bahan makanan dengan sabun. 5. Perhatikan kebersihan toko. Tips membuka usaha warung sembako yang kelima yaitu memperhatikan kebersihan toko. Toko yang bersih membuat pembeli dan juga Anda merasa lebih nyaman. Calon pembeli akan lebih tertarik dengan toko yang memperhatikan kebersihan lingkungan. Selalu bersihkan toko sebelum Anda membukanya. Periksa dan pastikan semua barang ada di tempatnya. Dengan memperhatikan kebersihan dan kerapian, Anda juga mencegah hewan seperti kecoa dan tikus bersarang di dalam toko. 6. Pilih sembako yang berkualitas. Bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir dikelompokkan ke dalam beberapa kelas. Kelas ini dibuat berdasarkan kualitasnya. Sebaiknya Anda menjual sembako dengan kualitas terbaik. Barang dengan kualitas yang lebih bagus akan disukai pelanggan meskipun harganya relatif lebih tinggi. Anda juga dapat menyediakan barang dagangan dari dua kualitas yang berbeda. Hal ini bisa Anda lakukan jika tidak ingin pelanggan pindah ke lain hati karena harga yang lebih mahal. Biarkan pembeli yang memilih barang berdasarkan kualitas dan kemampuannya. Anda juga harus menjaga kejujuran kepada pelanggan. Katakanlah kondisi dan kualitas barang berdasarkan faktanya. Jika Anda ingin mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan harga rendah, carilah pemasok yang tepat. Anda bisa mencari pemasok di pasar atau meminta rekomendasi dari sesama pemilik warung sembako. 7. Tetapkan strategi penjualan. Toko sembako yang sukses dimulai dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Jangan ragu untuk melakukan promosi agar masyarakat lebih mengenal usaha Anda. Promosi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada cara konvensional seperti menyebarkan pamflet dan brosur. Ada pula cara pemasaran yang lebih modern seperti menggunakan media sosial. Di era disrupsi seperti sekarang ini, mempromosikan usaha melalui media sosial adalah pilihan yang tepat. Hampir semua orang memiliki gadget dan berpotensi untuk melihat iklan Anda. Buatlah event seperti soft opening sebagai upaya promosi. Berikan potongan harga untuk barang tertentu. Anda juga bisa menerapkan sistem tebus murah untuk barang A ketika pembeli telah berbelanja dengan nominal yang melampaui target. 8. Memberikan pelayanan terbaik. Jangan biarkan pergi karena pelayanan yang Anda berikan kurang memuaskan. Selalu bersikap ramah dan menghargai pelanggan dapat membuat mereka menjadi lebih senang ketika berbelanja. Kombinasi antara toko yang bersih dan rapi, barang yang berkualitas, promosi, serta pelayanan yang ramah akan membuat pelanggan akan kembali berkunjung ke toko Anda terus-menerus. Jangan lupa untuk menyambut pelanggan yang baru datang dengan mengucapkan salam seperti, "Selamat datang, silakan berbelanja." Ucapkan terima kasih setiap pembeli akan meninggalkan toko. 9. Pembukuan warung sembako. Hal terakhir yang tak boleh Anda lewatkan yaitu pembukuan. Mengapa harus melakukan pembukuan? Transaksi sekecil apapun yang Anda lakukan dalam bisnis warung sembako harus dicatat. Pembukuan biasanya didokumentasikan dalam buku kas. Data di dalamnya akan memudahkan Anda memantau status keuangan toko. Apakah Anda mengalami keuntungan atau kerugian? Data ini juga dapat dijadikan acuan untuk evaluasi strategi bisnis. Begitu besar manfaat pembukuan dalam sebuah bisnis. Sayangnya, tak semua orang memahami cara melakukan pembukuan. Oleh sebab itu, hadirlah buku warung untuk menangani masalah ini. Buku warung merupakan sebuah aplikasi pembukuan yang memudahkan para pemilik usaha. Apa saja keunggulan dari buku warung? Inilah keuntungan yang akan didapatkan dengan memasang aplikasi buku warung di ponsel pintar Anda. Anda hanya perlu memasukkan data. Perhitungan akan dilakukan otomatis oleh aplikasi. Data tersimpan otomatis dan dijamin aman. Memungkinkan Anda mengelola pembukuan lebih dari satu unit usaha. Mencatat utang pelanggan dan mengirimkan pesan pemberitahuan secara otomatis. Apakah informasi tips membuka usaha warung sembako di atas dapat membantu Anda?
Segera lakukan perencanaan dan mulailah bisnis Anda mulai dari sekarang. Usaha yang sukses selalu diawali dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang serius. Terima kasih. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.